Persoalan kita itu bukan saja stunting. Stunting itu bisa mengakibatkan kita kurang cerdas dalam rangka menyerap ilmu pengetahuan. Tetapi isu kita ternyata bukan saja stunting, tapi ketersediaan buku. Norwegia, kita tahu salah satu negara dengan tingkat pendidikan terbaik, ya, tertinggi di dunia kualitasnya. Dan bayangkan ya, di samping sistem pendidikan yang luar biasa, Norwegia itu ketersediaan bukunya luar biasa. Satu penduduk atau satu warga negara dari Norwegia itu mempunyai jatah, ya, terakses kepada 40-50 judul buku setahun. Satu orang dapat jatah 40-50 judul buku setahun. Itulah sebabnya negara ini luar biasa dan pendidikannya luar biasa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia Anda tahu, satu buku itu adalah untuk lebih dari 100 penduduk Indonesia. Wow. Ya, data yang saya peroleh, setiap tahun di Indonesia hanya menerbitkan 22 juta buku. Banyak memang, tapi jangan lupa, penduduk Indonesia itu adalah 270 juta warga. Jadi artinya ya 22 juta berbanding 270. Satu buku itu untuk apa? Diperebutkan lebih dari 100 penduduk Indonesia. Dan belum lagi kita bicara sebaran. Sebarannya terutama ya adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita yang ada di Indonesia Timur, di mana distribusinya susah. Ya, bukan cerita bohong, bukan cerita yang mengarang-arang. Kadang-kadang kalau kita ngirim ke Papua, ya ke pelosok-pelosok, ya yang sulit dijangkau oleh transportasi, ongkos kirimnya jauh melebihi harga buku sekalipun. Ya, itulah sebabnya literasi Indonesia juga parah. Kita itu juru kunci, ya, di bawah kita itu hanya bersoana. Ya, itu masalah minat baca. Persoalan kita, minat baca tinggi pun, nah ini pun rendah juga. Minat baca rendah, ya sudah, kalau mau tinggi pun bukunya juga tidak ada. Jadi, saya teringat apa yang dicanangkan oleh pemerintah, Pak Jokowi selalu mengatakan kita akan menjadi negara terbaik, 4 besar, 5 besar, 2030, 2045 yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Untuk mencapai peringkat itu, iya, kalau kita lihat dari jumlah penduduk. Tapi jangan lupa, untuk menyambut itu kita harus punya SDM hebat. Orang-orang hebat, warga-warga hebat, ya, yang punya pendidikan yang sangat baik. Jadi inilah persoalannya. Persoalan kita itu bukan saja stunting. Selama ini kita heboh dengan stunting dan saya sangat mengapresiasi upaya semua pihak, ya, mulai dari pemerintah sampai penggiat-penggiat anti stunting mencoba mengatasi stunting, karena stunting itu bisa mengakibatkan kita kurang cerdas dalam rangka menyerap ilmu pengetahuan. Tetapi isu kita ternyata bukan saja stunting, tapi ketersediaan buku. Ya, jadi sekali lagi bayangkan satu buku diperebutkan oleh lebih dari 100 orang. Apa yang kita mau katakan? Oh ya, mungkin ada yang mengatakan kan kita sekarang zamannya internet of things, ya. Kan ada e-book, ada apa buku-buku yang bisa di-download online. Kita harus mengakui, ya, walaupun pemerintah sudah habis-habisan berusaha untuk mengkonek seluruh Indonesia, ya, menyediakan sinyal seluruh Indonesia, tetapi masih banyak sekali, ya, daerah-daerah yang belum tercover oleh sinyal. Ya, masih banyak sekali, masih banyak blank spot. Itu juga bisa dipahamin karena kondisi geografis kita berat. 17.000 pulau, ada lembah, ada gunung, ya, jadi upaya untuk apa mengejar ketertinggalan dalam distribusi sinyal memang baik dilakukan, tetapi masih butuh waktu yang cukup panjang. Nomor 2, untuk mendownload itu diperlukan juga biaya, ya, biaya sinyal, ya, biaya untuk mendownload yang kadang-kadang di samping sinyalnya tidak ada atau sulit di daerah tertentu, terutama di pedalaman-pedalaman di Indonesia Timur, ya, biaya untuk mendownload juga tidak murah. Jangan-jangan biaya mendownload lebih mahal daripada biaya mencetak buku. Oleh karena itu, ya, mari kita pikirkan ini. Saya concern betul. Saya menjadi seperti ini, ya, itu karena apa? Karena pendidikan, karena dulu saya gila baca dan saya punya guru-guru yang terbaik, ya.
Dan sekarang mari kita bantu anak-anak Indonesia, terutama ya untuk terakses minimal ke buku. Mari kita bagi-bagi buku, dan saya dengan teman-teman sedang menggagas upaya untuk bagi-bagi jutaan buku ke seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah pelosok yang ketersediaan bukunya minim banget. Ya, mari kita bantu perpustakaan-perpustakaan desa supaya mereka mendapatkan buku-buku yang terbaik untuk mengupgrade, untuk menambah pengetahuan mereka dalam rangka sekali lagi mengejar Indonesia Emas 2030-2045. Ayo kita bantu. Ini terima kasih sudah cukup banyak ya, sudah mulai membantu. Kemarin Tokopedia dan juga bekerja sama dengan Benih Baik. Kemarin ada Tren Indonesia. Tren itu perusahaan modem ya, dimana kalau Anda pakai ini Anda bisa tersambung kepada jaringan-jaringan telco ya, dimanapun berada, termasuk di seluruh dunia. Juga sudah mendonasikan, ada beberapa pihak juga pribadi ya, dan kami sudah berhasil membujuk ratusan penerbit yang ingin juga membantu program ini, menyediakan buku-buku murah, lebih murah daripada harga kalau kita lihat di katalog, kalau kita lihat di list price, jauh lebih murah. Jadi semuanya harus kita bantu. Ya, mari kita bantu anak-anak Indonesia agar mereka menjadi generasi pintar dalam rangka untuk Indonesia Emas. Ayo kita bantu ya gerakan bagi-bagi buku. Anda tertarik? Hubungi berikut ini. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.